rencana begitu Pak, begitu banyak sebetulnya target-target yang ingin dicapai oleh pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Dan kalau kita lihat ini sebetulnya Indonesia sendiri merencanakan untuk penambahan listrik dari energi baru terbarukan. Ini berada di kisaran 75 gigawatt ya Pak ya, untuk di tahun 2040 mendatang. Anda sendiri melihatnya bagaimana Pak, potensi Indonesia dengan adanya rencana penambahan listrik ini, dan bagaimana sebetulnya peta jalan ke depannya untuk menuju tahun 2040? Ya, terima kasih. Jadi begini, bicara tentang energi, kita sebagai bangsa dan masyarakat dunia itu juga tidak lepas dari keharusan-keharusan imperatif dari yang lain. Yakni apa? Yakni tentang net zero emission yang menjadi komitmen dunia. Dunia telah mematok di tahun 2050, sementara Indonesia di tahun 2060 atau lebih cepat. Nah, energi kita tengarai merupakan salah satu sektor yang cukup memberi dampak kepada pemanasan bumi, pemanasan global, climate change ini, sehingga kita dalam pemanfaatan energi juga segala sesuatunya selalu juga kita hitung dari aspek net zero emission. Net zero emission adalah bukan berarti tidak ada emisi yang meluncur, tetapi antara emisi yang meluncur dengan yang diserap dalam titik imbang. Nah, itulah. Di sisi lain bagi Indonesia sendiri, maka kita menghitung berbagai aspek termasuk di energi ini. Maka pemakaian energi baru, energi terbarukan yang notabene sangat rendah emisi, bahkan ada energi tertentu misalnya kayak nuklir tuh sampai hampir titik nol emisi dalam meluncurkan energi tersebut. Nah, bagi Indonesia pilihan terhadap energi baru, energi terbarukan bukan semata-mata atau bukan saja memperhatikan aspek tadi net zero emission yang sudah menjadi keharusan, dan karena kita ingin melestarikan bumi ini agar karena kita semua, apalagi Indonesia telah juga menandatangani Paris Agreement ya, kita sama-sama tahu tahun 2015 dan tahun 2016 sudah kita ratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016, di mana kita berkomitmen menurunkan emisi, apa yang disebut dengan NDC, National Determined Contribution. Itu dengan hitungan-hitungan itu tahun 2030 kurang lebih sampai 31% dari hal-hal yang selama ini kita secara biasa gitu, business as usually gitu. Di tahun 2050 bahkan sampai 43% menurunkan emisi dan seterusnya. Tadi Anda menyampaikan bahwa sebetulnya ini untuk energi ini memang persoalan yang bukan sebentar begitu ya Pak. Bicara mengenai investasi juga mungkin angkanya juga tidak sedikit ya Pak ya. Nah, tapi khusus untuk di tanah air sendiri sebetulnya selain dari persoalan pendanaan begitu ya Pak ya, selain dari persoalan investasi, tantangan-tantangan apa lagi yang menjadi hambatan Indonesia dalam menyediakan sumber energi dari energi baru terbarukan ini? Ya. Tantangannya tadi juga termasuk pembiayaan, ada sifatnya technical dan ada yang disebut menyangkut tentang policy, tentang affirmative policy, kebijakan yang memihak. Kenapa demikian? Begini, kita pilihan terhadap energi baru, energi terbarukan itu adalah kalau menurut hemat kami ketika di Komisi 7 dan sekarang di Komisi 12. Energi baru terbarukan bukan pilihan, tapi keharusan kalau Indonesia mau selamat ke depan, apalagi membangun. Kenapa demikian? Fosil yang terdiri dari minyak, gas, dan batu bara hari ini sudah menjadi problem, baik problem ekonomi maupun problem lingkungan. Minyak misalnya, terus-menerus konsumsi kita naik dan itu sehat sebetulnya sebagai bangsa yang maju, sudah barang tentu konsumsinya BBM terus naik. Tetapi di sisi lain lifting terus turun akibat berbagai persoalan. Memang sebagian besar sumur kita adalah sumur kategori tua, terbaru adalah misalnya yang cukup signifikan besar Blok Cepu. Itu pun mulai upstream time 2008 dan pernah mencapai titik puncaknya sampai 230.000 barrel per hari. Tapi sekarang pun sudah mulai menurun. Nah,
Sekarang produksi blok Cepu itu tinggal kurang lebih 160.000 barrel per hari. Dan ada blok lain yakni blok Rokan. Blok Rokan termasuk udah sangat tua, 100 tahun bahkan itu. Sebelumnya dikelola oleh Chevron dan tahun 2021 yang lalu dikelola oleh Pertamina. Sekarang produksinya juga tinggal 140-an ribu barrel per hari. Lifting terus-menerus turun sehingga di APBN tahun 2025 itu kita cantumkan 605.000 barrel per hari. Tetapi fakta produksinya paling menyentuh di angka 590.000 barrel. Nah itulah, sedangkan konsumsi BBM terus naik sampai hari ini 1,6 juta. Jadi impor BBM sehari kita 1 juta barrel BBM. Itu sudah menjadi masalah ekonomi. Belum masalah gas. Gas kita kaya di gas alam. Kita ekspor sebagian 44% kita ekspor gas alam kita karena pemanfaatan gas alam membutuhkan infrastruktur yang tidak mudah. Contohnya apa? Contohnya transmisi pipa dan juga jaringan gas untuk sampai kepada user baik industri maupun rumah tangga. Ideal sekali kalau kita mampu membangun transmisi gas dan juga jaringan gas karena gas alam kita melimpah. Bahkan ditemukan cadangan-cadangan baru seperti di Andaman dengan sampai 18 TCF dan yang belum di upstream misalnya yang di Masela itu besar sekali karena dulu perdebatan antara offshore atau onshore, maka sampai hari ini belum bisa kita produksi dan yang lain-lain. Intinya apa? Kita kaya gas alam. Baik. Tetapi kita impor LPG untuk gas 3 kg dan sebagainya. Besar itu. Di APBN sampai 110 triliun karena kurang lebih 8,3 juta metrik ton dalam APBN tahun 2025. Nah, kita ada batu bara. Tetapi batu bara kita 85% adalah kategori gar rendah. Baik. Di bawah 5.000 kalori sehingga kalau dibakar menjadi energi primer seperti hari ini, seperti saya kemukakan tadi, listrik yang dikelola oleh PLN 67%-nya adalah PLTU batubara dan itu gar antara 4.400 sampai 4.200 sampai 4.600 dan itu kategorinya sangat polutif. Maka disyaratkan di blowernya itu dengan sistem ultra critical sehingga batu bara itu hampir dibakar secara energi 100%. Nah itulah pilihan masuk energi baru terbarukan bukan pilihan. Tapi keharusan karena kita sudah sangat-sangat terongrong dengan APBN kita. Subsidi energi misalnya sudah mencapai 500-an triliun. Sementara cadangan devisa yang tersedot untuk impor BBM itu kurang lebih setahun 330 triliun dan seterusnya. Jadi anggaran